dibagi warisan kepada ahli waris, maka yang harus diperhatikan adalah hak si almarhum. Makanya dalam ketentuan pewarisan itu adalah ketika almarhum meninggal dunia, maka kapan pewarisan itu dibagikan? Yang pertama, warisan itu dibagikan dengan catatan. Yang pertama, hak si almarhum didahulukan. Apa itu hak almarhum? Hak almarhum adalah ketika dia meninggal, yaitu dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Ini hak almarhum yang didahulukan, yang harus didahulukan. Jangan dulu bagi waris. Jangan dulu bagi waris. Kenapa? Hak si almarhum belum ditunaikan. Yang kedua, setelah selesai penguburan, setelah selesai pemakaman, masih ada hak si almarhum yang harus didahulukan daripada ahli waris. Apa? Hutangnya. Andaikan si almarhum punya hutang, maka hutang harus didahulukan daripada pembagian warisan. Karena itu hak si almarhum. Karena yang mau dibagi juga adalah hartanya almarhum. Ya, andaikan si almarhum punya hutang, selesaikan dulu hutangnya. Kalau kata ahli waris, ini si almarhum punya hutang sama orang yang misalnya di luar sono, di luar Pulau Jawa. Tunggu dia sampai berapa hutang rincian hutang si almarhum. Tunaikan dulu semuanya. Setelah almarhum selesai hak almarhum ditunaikan, masih ada hak si almarhum apa? Wasiatnya. Setelah hutang selesai, wasiatnya. Si almarhum punya wasiat tidak? Kalau si almarhum punya wasiat, itu harus didahulukan daripada hak warisan. Oh, si almarhum pernah berwasiat bahwasanya kata almarhum kalau beliau wafat, beliau minta 20% dari hartanya diwakafkan ke masjid. Maka keluarkan 20% dari total hartanya. Dari berapa 20% itu? 20% harta si almarhum yang mau diwakafkan sesuai dengan wasiat almarhum setelah dikurangi hutang. Ya, kalau seandainya si almarhum ketika meninggal punya uang misalnya 1M, kemudian dia punya hutang 200 juta, maka tinggal 800 juta. Kemudian si almarhum berwasiat 20%, berarti 20% dari 800 juta. Itu yang mesti diwakafkan. Ini adalah hak si almarhum. Jangan dulu, tenang aja, ahli waris tenang aja, jangan ribut-ribut. Nanti dulu, tunggu dulu hak almarhum didahulukan. Nah, setelah hak si almarhum didahulukan, hutangnya diselesaikan, wasiatnya diselesaikan, hutangnya diselesaikan, wasiatnya diselesaikan. Baru setelah itu tinggal jatah ahli waris. Kemudian pertanyaannya, berapa lama sih sewajarnya warisan ini dibagikan kepada ahli waris? Allah tidak mengaitkan pembagian ahli waris itu kepada waktu, tidak. Sehari, 2 hari, seminggu, setahun, atau berapa kali, tidak. Kata Allah, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Bagikanlah warisan itu min ba'di wasiyati yusi biha audain. Setelah hak si almarhum berupa hutang kalau dia punya dan wasiat kalau dia punya ditunaikan. Jadi tidak ada ketentuan misalnya warisan itu harus dibagikan setahun setelah si almarhum meninggal. Tidak ada itu ketentuan itu. Jangan dulu dibagikan, gak enak sama almarhum, nanti aja tunggu sampai selesai haul si almarhum. Tidak ada ketentuannya itu. Yang ada ketentuannya Allah gariskan. Warisan segera dibagikan dengan catatan. Kalau si almarhum punya hutang, hutangnya ditunaikan. Kalau si almarhum punya wasiat, wasiatnya ditunaikan. Selesai itu, bagi warisan. Bahkan hukumnya wajib segera membagi warisan. Bisa warisan itu jangan ditunda-tunda. Biasanya warisan udah ditunda-tunda, makin lama masalah makin banyak. Ya karena kan apalagi misalnya ahli warisnya banyak sekali punya kebutuhan, ada yang kebutuhan ini, ada yang punya haji. Jadi kalau ditanyakan bagaimana hukum waris membagi warisan segera, wajib segera membagi hukum waris adalah wajib hukumnya. Kapan itu? Setelah kalau seandainya si almarhum punya hutang-hutangnya diselesaikan. Setelah kalau seandainya almarhum punya wasiat, wasiatnya diselesaikan. Andai si almarhum ketika meninggal tidak punya wasiat, tidak punya hutang, selesai dikuburkan, bagi, ngapain ditunda-tunda? Kenapa? Karena kita tidak tahu kok. Kita tidak tahu dari para ahli waris. Ada ternyata ahli waris kita yang memang mereka membutuhkan waris, membutuhkan harta. Anaknya mau sekolah, mau bayar hutang. Haram kita menunda-nunda pembagian warisan dengan catatan sebetulnya hak waris kita, hak ahli warisnya untuk akan warisan itu. Kecuali para ahli waris semua setuju, mereka kumpul
terbuka semua mereka menyampaikan. Misalnya almarhum meninggal seorang bapak, kemudian ya ada ibunya, ahli waris kumpul, semua anak-anaknya kumpul. Kata anak-anaknya, mereka sepakat, bagaimana, apakah warisan ini kita bagi atau menunggu ibu saja? Kalau mereka sepakat semua, misalnya kita punya ibu yang sudah sepuh, ibu butuh biaya, mereka semua sepakat, ya udah kita tidak usah bagi, biarkan saja ahli waris harta warisan ini, kalau ibu membutuhkan silahkan ibu pakai. Kalau semua sepakat gak ada masalah, kalau dengan catatan semuanya sepakat. Tapi kalau misalnya ada satu yang tidak sepakat, misalnya anaknya 5, ada yang 2 membutuhkan, saya pengen bayar hutang, maka hak dia sebagai ahli waris harus ditunaikan, harus dibagi waris, jangan ditahan-tahan. Ada 3 orang anak, ada 5 orang anak, yang 2 membutuhkan akan harta warisan bapaknya, yang 3 berkecukupan. Maka tidak boleh yang 3 itu menahan hak waris yang 2 orang ini dengan sebab misalnya karena ibu sudah sepuh. Tidak, semua memiliki hak masing-masing, sudah Allah atur semua. Tidak bisa yang 3 orang melarang-larang yang 2 orang untuk mengambil haknya, tidak bisa, karena itu hak yang Allah jamin, ya. Tapi misalnya semuanya sepakat, ibu, kami sudah sepakat sebagai anak, sebagai ahli waris dari bapak, dari almarhum, silahkanlah kalau ibu membutuhkan harta warisan bapak ibu menggunakan untuk kebutuhan ibu, silahkan. Itu tidak masalah kalau semuanya begitu, ya. Tapi kalau misalnya hak waris semua memiliki kebutuhan untuk mendapatkan hak waris itu, maka hukum membagi waris adalah hukum membagi waris secara segera, hukumnya wajib. Mohon maaf, jangan sekali-kali menunda pembagian warisan. Jadi membagi waris itu bukan masalah anak enak tidak enak. Kan bapak sudah meninggal masih ada ibu, ntar aja lah. Walaupun sebetulnya anak butuh, ntar aja lah, gak enak masih ada ibu. Tidak, sebetulnya hukum itu hitam putih jelas. Jadi walaupun ada ibu gitu kan, ahli waris menghak atas harta warisan bapak. Kalau mau dibagi-bagi semua, apalagi ada yang menuntut ingin mendapatkan hak waris. Karena semua pun ada bagiannya, ibu dapat, anak dapat. Nah, maka atas dasar ini hukum membagi waris segera adalah hukumnya wajib. Semua ahli waris berhak untuk dia mendapatkan hak warisnya setelah hak si almarhum ditunaikan, hutangnya ditunaikan, kemudian wasiatnya ditunaikan. Setelah itu maka bagi perwarisannya. Tidak boleh menunda-nunda, bahkan menahan hak waris yang lain. Contohnya, karena dicontohkan dalam hadis itu, man farra mirata warisihi qata Allahu miratahu minal jannati yaumil qiyamah. Seseorang yang membawa lari hak waris saudara warisnya, Allah akan putuskan warisannya dari surga pada hari kiamat. Tidak boleh, semuanya punya hak masing-masing. Tidak ada satu lebih berhak atas yang lain, juga tidak ada. Jadi semuanya berhak sesuai dengan ketentuan Allah. Waris-warisnya sudah Allah tetapkan dalam hukum perwarisan dalam Islam. Nah, kemudian juga ada misalnya, saya sampaikan tadi, misalnya ada ahli waris ini anaknya punya 6 orang. Ahli warisnya hanya 1 rumah tinggal yang ditinggali selama ini oleh ibu bapaknya. Mohon maaf, ini kalau bicara hukum memang saklek, tegas hukum itu. Rumah ini akan diwariskan pada anak-anaknya dan ahli warisnya adalah seorang ibu dan 6 orang anaknya. Kalau anaknya menuntut hak waris itu, maka rumah itu memang harus dijual ketika anaknya menuntut atas perwarisan dari bapaknya berupa rumah itu. Ya. Jadi tidak bisa misalnya karena 2 orang anak ini menuntut hak warisnya, kemudian yang 4 ini melarangnya dengan catatan nanti ibu mau tinggal di mana. Tapi kita bicaranya hukum. Gimana kalau bicara hukum? Kalau bicara hukum tidak bisa menahan hak orang yang menuntut hak warisnya untuk diambil, tidak bisa ditahan. Dengan catatan misalnya dengan alasan orang anak ini, kamu kan 2 orang yang meminta
hak waris, sedangkan kita yang lain berempat, gitu kan, yang punya kesimpulan bahwasanya nanti aja pembagian warisan nunggu ibunya kan masih ada, sedangkan harta warisan cuma rumah-rumahnya. Tidak bisa begitu. Tetap secara hukum maka yang dua orang berhak untuk mendapatkan hak waris dari rumah yang ditinggalkan. Tidak bisa berdasarkan kompromi, misalnya yang dua orang ini dikalahkan oleh yang 4 orang anak, karena ini hukum waris, ya, bukan hukum misalnya voting-votingan, tidak. Jadi hukumnya, bila ahli waris ingin menuntut haknya, tidak ada satupun yang bisa menghalang. Kenapa? Karena Allah yang jamin. Karena kalau sudah urusan warisan, itu bukan urusan manusia, ini ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kalau sudah pembagian warisan dijelaskan, baru masuk ketentuan pembagian seperti apa. Nah, kemudian setelah itu ada nanti kerabat-kerabat yang bisa mendapatkan waris dan ada yang tidak bisa mendapatkan warisan, yang disebut dengan mahjubun. Walaupun dia kerabat, saya bilang di depan tadi, ada 23 orang potensi yang bisa mendapatkan perwarisan dalam Islam. Ada anak, ada cucu. Cucu bisa mendapatkan warisan dengan catatan almarhum anaknya sudah tidak ada. Tapi kalau misalnya almarhum masih punya anak, maka cucu yang tadi punya potensi maka terhalang untuk mendapatkan warisan karena masih ada anak. Karena dalam hukum perwarisan itu adalah kerabat yang lebih dekat kepada si almarhum itu akan menggeser kerabat yang jauh. Kalau ada saudara kandung, misalnya ada saudara sebapak, maka saudara sekandung itu akan menutup saudara sebapak untuk mendapatkan warisan. Kalau ada paman sekandung, ada paman sebapak, maka paman sekandung akan menutup perwarisan paman sebapak. Kalau ada anak, ada cucu, maka cucu tidak akan mendapatkan warisan karena ada anak. Kalau ada ibu, ada nenek, maka nenek tidak akan mendapatkan warisan karena ada ibu. Ada bapak, ada kakek. Kakek tidak akan mendapatkan warisan karena ada bapak. Nah, ini hukum perwarisan berlaku bahwasanya kerabat yang lebih dekat kepada almarhum akan menutup hak waris kerabat yang lebih